Solta, solta sanfona mix, solta sanfona mix. Nah, oke guys ya, acara camping itu kenapa gue mengadain acara camping di sini karena waktunya benar-benar mepet. Kalau misalkan dipakai waktu pentas seni itu nggak akan cukup. Kemarin gue dapet ide ini dari wakil ketua pelaksana kita, ya, yaitu Ayesa. Jadi buat Ayesa, gue harap langsung jelasin ya ke teman-teman kita semua. Oke guys, gini ya. Kenapa gue kemarin ngasih ide ke Arka bahwa kita camping aja. Sekarang gini, kampus kita itu kan gak akan pernah mungkin yang namanya ngasih biaya banyak kayak gitu ya. Sedangkan acara pentas seni yang mau kita adain ini itu butuh biaya banyak banget. Masa iya sih kita harus ngambil dari uang jajan kita masing-masing? Nah, gue pribadi di situ langsung bilang ke Arka bahwa gimana kalau misalkan kita ngadain yang namanya camping. Berarti kalau udah gak ada jawaban dari kalian, intinya kalian udah setuju ya. Dan untuk perlengkapannya itu kalian bawa dari rumah masing-masing. Ingat, secukupnya, jangan banyak-banyak. Nah, ingat ya, di sana kalian harus jaga tutur kata kalian, harus sopan juga. Jangan sampai berpencar, karena kita camping itu di tengah hutan. Mengerti? Mengerti. Oke, ini guys, di sini sambil nunggu Arka, gue cuman mau nyemangatin kalian doang. Intinya tetap semangat dan di jalan nanti jaga fisik kalian baik-baik karena ini sangat begitu jauh. Yaudah, kita tunggu Arka ya. Oke, di sini gue gak akan lama-lama ya buat ngucapin ke kalian ya selamat berhappy-happy di sana dan ingat tetap jaga tutur bahasa kalian. Ingat masing-masing sama kalian ucapan gue ini, gue bakal selalu ingetin kalian ya. Dan sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekarang kita OT ya guys. Nah guys, inilah tempatnya. Nanti kalian bisa pilih tenda mana yang kalian mau tempatin ya. Ini udah banyak-banyak tenda yang mau kalian tempatin. Ya cuma pilih-pilih aja gitu. Terus ini di belakang gue atau di depannya kalian, di sana ada jembatan cinta. Nah kalian nanti bisa foto-foto di sana atau bisa sekalian nongkrong-nongkrong doang buat ya refreshing dikit lagi tuh. Yaudah intinya sekarang ke tenda masing-masing. Oke, sebelum acara minggu dimulai, gue mau kasih tau kalian semua bahwa Vano gak bisa hadir karena dia ada acara keluarga yang benar-benar mendesak, gak bisa ditinggalin. Jadi gue mau pesen sama kalian, pulang harus 14 orang sama kayak keberangkatan kita 14 orang. Nah, setelah itu kalian boleh kemana aja ya,
asal setelah acara api unggun dimulai. Jadi sebelum api unggun kalian gak boleh berpencar kemana-mana. Ya untuk sekarang kita nikmatin dulu aja api unggun. Oh ya guys, kita ngobrol-ngobrol yuk di Jembatan Cinta itu ya sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan itulah. Nah kalau misalnya kalian mau foto-foto juga bisa tuh. Yuk, mending kita gas aja ke sana daripada di sini kan gue males tuh. Yang ada malah kita orang bucin. Yuk guys. Kalau gue sih ya, gue setuju-setuju aja. Gue ikut aja siapa mau lo. Oh iya Rey, lo sendiri gimana? Lo mau ikut sama kita nggak nih? Ya, gue juga mau ikut sama kalian. Ya kalau misalkan tanpa kalian, gue jadi apa di sini? Lagian, sahabat sejati gue itu cuma kalian doang. Ya udahlah, guys, yuk kita gas aja ke Jembatan Cinta. Tapi kita nggak akan ketahuan kan kalau misalkan kita kayak gini. Gue takut kalau misalkan nanti Arka malah tahu. Tenang aja, dia gak bakal tahu kok. Lagian, dia kan lagi sibuk ngurusin acara camping ini. Nah, jadi gak usah khawatir. Kalau gitu yaudah yuk kita kesana aja langsung. Asila, Karisa, kemana Vio? Kok dia nggak ada? Biasanya dia sama lo berdua. Kemana dia sekarang? Justru itu, gue juga dari tadi itu ya. Kan gini nyari-nyari sahabat gue ya, tapi gue gak ketemu sama dia. Gak tahu lah dia kemana. Gue aja lagi nyari nih. Ya udah kalau gitu, thanks ya infonya. Bentar deh. Lo berdua tadi lihat Viola sama Reza kan? Dan gue nggak salah lihat kan? Tapi kok mereka bisa jalan berdua ya? Apa jangan-jangan mereka mereka pacaran? Soalnya yang gue lihat mereka tuh sweet banget tau. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Iya, bener ya kata lo. Gue juga tadi lihat kalau misalkan Viola sama Reggie itu jalan bareng. Bahkan nyampe deket banget kayak gitu. Gue juga curiga sih fix kalau misalnya Reggie itu ada hubungan sama Viola. Guys, itu tuh namanya bukan ada hubungan lagi, tapi memang mereka tuh fix bener-bener pacaran. Dan diam-diam di belakang Viola ini ngeduain Arka. Bener gak sih? Coba deh kalian pikir 2 kali.
Mereka tadi pas ngelewatin kita itu kayak yang seakan-akan gak tau ada kita di sini gitu. Pokoknya gue tinggal tunggu nanti deh. Ya, gue kali ini sependapat sama Yura. Kalau misalkan mereka ada hubungan, pasti Arka marah besar. Tapi kita lihat aja sih nanti ya. Kita dengerin aja dari sini dan gue harap kalian berdua juga pura-pura nggak denger ya. Begitupun dengan gue, oke? Arka, tunggu gue bentar. Woi, Arka. Arka, gue memang dari tadi curiga sih sama gerak-gerik Reja. Dan sekarang lo bisa lihat ke belakang. Kalau misalkan Reja itu lagi sama cewek lo. Coba deh, lo sekarang nengok ke belakang. Gue gak bohong, gue dari awal udah curiga sama mereka berdua. Lo lihat sana. Bar, lo serius ya cewek gue. Tapi kok bisa sih Viola sama Reza? Kenapa? Mereka ada hubungan apa? Bukannya selama ini Reza selalu deketin ayah saya. Tapi kok bisa kayak gini? Yaudah kalau kayak gitu, gue mau samperin. Gue mau tahu apa yang dia punya sama mereka. Tapi kali ini yang diomongin sama Bara itu bener. Itu cewek lo yang di belakang lo. Coba lo cek deh. Kalau lo nggak percaya, lihat sendiri. Ternyata bener. Apa yang dimaksud mereka berdua? Sayang, kamu ada di sini. Sejak kapan? Kok aku nggak lihat ya? Sayang, kamu jangan salah paham ya. Aku bisa jelasin kok. Tadi aku sama Rezi cuma ngobrol biasa doang. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Semua udah jelas. Gue juga udah tahu semuanya. Dan gue udah tahu apa yang dia mau sama kalian berdua. Gue tahu. Kalian berdua ada hubungan kan? Yaudah, kalau kayak gitu, Vio, ikut aku sekarang. Aku mau ngomong sama kamu. Vio, kalau di awal, lo mau nyakitin gue, buat apa lo bucin banget, ha? Dan di momen ini, di momen yang benar-benar harusnya buat kita bahagia, tapi lo malah main belakang sama cowok lain. Itu apa maksud lo kayak gitu? Selama ini, gue pikir lo itu cowok baik, ternyata enggak. Sayang, aku sama Reza itu cuma teman doang. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Lagian, aku tuh sama dia benar-benar temenan doang loh, Fiur. Nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama pacaran atau apapun. Itu nggak ada. Aku temenan sama dia. Lo pikir gue bodoh apa? Gue gak sebodoh itu Viola. Dan sekarang gue mau kita putus. Oke? Arka, tunggu aku dulu. Sayang, tunggu penjelasan aku dulu. Ih, sayang please, aku mohon. Tunggu penjelasan aku. Sayang, tunggu aku. Viola, Karista ada lihat dengan gue ya. Gak perlu ada yang lo jelasin lagi. Gue udah bilang, gue mau putus sama lo dan lo gak usah ikutin gue lagi.
Padahal gue udah mau 2 tahun sama Viola. Tapi kenapa sih dia malah giniin gue? Bahkan dia selingkuh sama teman satu fakultas kita. Gila nih cewek. Ya elah, Arka. Gue ini sebenarnya dari udah mau ngomong sama lo. Tapi lo gak pernah mau denger, tau gak? Nah, sekarang kebuktian kan? Jadi, lo diselingkuhin sama dia. Nah, sekarang lo mau apa kalau udah kayak gini caranya? Lo gak bisa apa-apa kan, Ar? Tau lah, gue pusing banget. Intinya sekarang gue udah gak mau lagi jatuh cinta sama cewek. Cewek itu semua sama aja. Pasti gak kan ada bedanya. Nanti ujung-ujung mah nyelingkuhin. Pas gue udah sayang-sayang sama cewek itu. Arka, gue peringatin sama lo ya. Enggak semua cewek kayak gitu anjir. Lo tuh harus tahu, cewek itu nggak sama. Bahkan pasti di luar sana masih banyak kok cewek-cewek yang bisa setia sama lo. Ingat ya, pesan gue, masih banyak cewek yang baik. Ya mungkin emang Viola nggak baik buat lo. Udah sih, terusin aja. Arka, udah deh. Lu tuh dari semalam ya ngedumel, terus marah-marah terus ke gue. Coba deh sekarang lu lihat orang yang di depan lo siapa. Dan lo juga bisa tuh ngelopin emosi lo ke orang yang di depan lo. Yaudah, lihat. Gak usah ke gue mulu, males gue. Buru lihat lo, Gap. Vano, lo kok ada di sini sih? Terus, siapa yang jemput lo? Dan lo bisa tahu di sini dari mana? Gue perasaan gak ada ngasih tahu lo deh. Oh iya, lo udah tau kabar gue kan? Gue udah enggak sama, ya siapa tuh namanya, sama Viola. Yang lebih parahnya, cowok itu Reza, teman sefakultas kita. Lo pasti tahu kan Reza yang mana? Ya jelas gue tahu dong. Masa sih gue nggak tahu? Gue kesini itu dijemput sama Ervano, jelas. Oh ya, gue tahu kok Reza yang sering kodain Ayesa kan. Lagian, gue dari awal udah tahu kok kalau semisalnya Viola itu cuma memanfaatin lo. Lo, kenapa lo bukan chat gue? Kan gue bisa jemput lo juga. Tapi udahlah, kalau masalah itu nggak apa-apa. Oh ya, apa lo bilang tadi? Kalau misalkan Viola itu dari awal emang manfaatin gue. Maksudnya dari manfaatin itu apa? Lo bisa jelasin kan? Arka Aldian Francisco. Selama ini, ya, Viola itu emang manfaatin lo. Manfaatin kekayaan lo doang. Dan juga, Viola itu udah jadian lama sama Reza. Gue tau dari anak-anak sih. Iya, gue tahu. Dan kenapa lo baru bilang sekarang Vano Elviano Dendra tentang semua kebusukannya Viola sama Reza selama ini. Dan terus kenapa selama ini kok Reza malah godain Ayesa? Itu buat apa? Apa Reza juga mau manfaatin Ayesa? Iya. Arka, kenapa Reza itu godain Ayesa? Ya ketahuan lah kalau misalkan Reza sama Viola itu ada hubungan. Tapi gue gak tahu dari kapan ya mereka yang jelas. Gue denger sih baru-baru ini. Itu aja yang gue tahu ya. Males lah gue. Udah gak usah bahas orang itu lagi. Lagian gue juga udah muak. Dan mungkin ya gue juga bakal move on. Tapi
gue untuk saat ini gak akan mau dulu yang kenal namanya cewek. Gue udah gak mau lagi. Iya, gue emang udah gak mau lagi kenal sama cewek. Yakin loh, gak mau lagi kenal sama cewek. Nanti gimana kalau misalkan suatu saat nanti ada cewek yang bisa buat lo jatuh cinta lagi. Dan bahkan dia bisa lebih baik dari Viola. Gue gak yakin sih. Lo pasti nemuin lagi kok cewek kayak dia. Lihat aja nanti. Vano, apaan sih? Lo udah kayak peramal aja. Perasaan lo bukan peramal deh. Yang bisa nentuin itu bukan lo. Tapi yang bisa nentuin itu cuma Allah doang. Cuma yang maha kuasa. Gue sebagai manusia nggak berharap. Lagian, untuk saat ini emang gue nggak mau punya cewek dulu. Guys, kalian tahu kan yang masalah persoalan malam itu? Ya, masalah Viola sama Arka. Nah, kok bisa ya Viola pacaran sama Reza di belakang Arka? Sedangkan Rezanya aja selalu kodein gue. Apa maksudnya coba? Gue pengen nanya itu ke mereka. Ya sebenarnya sih gue juga kepo ya soal semalam itu. Apa iya kita tanyain ini langsung ke Violanya? Kali aja kan dia mau ngomong soal ini. Lagian juga tuh mereka kan udah putus yang kita dengar semalam, ya kan? Gimana kalau gitu? Ya yes, bener. Gue juga sama kok. Mending sekarang kita tanya langsung aja yuk. Daripada kita kepo-kepoan di sini, mending kita tanya langsung aja ke Violanya. Hitung-hitung dia klarifikasi lah. Selama ini kan aja godein lo terus, ya kan? Ya bener. Ada berani juga sih kata lo Yur. Selama ini emang Reza selalu godain gue. Tapi apa ini semua dari rencananya dia ya? Supaya mereka berdua gak ketahuan kalau misalkan mereka ada hubungan. Oh iya, coba kalian lihat ke belakang. Itu bukannya Viola sama teman-temannya kan? Yaudah yuk, kita kesana aja. Kali aja tuh mereka mau klarifikasi. Hai Vi, sorry ya gue ganggu. Di sini gue cuma ngomong sih soal semalam itu. Sorry, gue denger. Tapi yang gue mau pertanyaan di sini, kalau semisalnya lo ada hubungan sama Reza atau itu pacaran, tapi kok bisa-bisanya sih Reza godain gue? Atau ini bagian dari rencana lo ya? Ah. Oh ya, pasti lo tahu kan temennya? Jelas dong, kalau misalkan lo nggak tahu, ya udah, gue bakal tanya lagi sama Viola. Gimana Viola? Mau kan lo klarifikasi sama gue soal masalah semalam? Kapan? Silvi, gue itu gak ada hubungan apa-apa ya sama Reza. Gue cuma temen doang loh. Bahkan, lo itu kenapa sih harus kayak gini? Bisa gak sih gak usah kepo sama urusan orang? Ingat ya, gue sama Reza itu gak ada hubungan apa-apa. Kalaupun dia, gue pacaran sama Reza emang kenapa? Viola, emang lo pikir gue ini nggak tahu ya yang diomongin sama lo semalam? Ya termasuk sama Reza. Bahkan gue tahu semuanya kok. Gue denger lo kalau misalkan lo itu emang pacaran sama Reza.
Dan ya jelas lah Arka putusin lo karena ini kan. Lo gak terima. Ih, Aisyah, apa sih lo? Apa sih? Gue gak mau ya kalau misalkan lo kayak gini. Aisyah, awas ya. Ih, Aisyah. Sumpah ya, gue itu gak mau bersama Arka. Ya, Aisyah. Ih, udah stop. Lo ngapain sih? Yuk, Aisyah banget ngapain lo? Ayo stop, gak boleh kayak gini. Lo gak usah emosi, kasihan Aisyah. Bentar. Gue kok kayak ngedengar teriakan cewek-cewek ya. Apa mereka berantem? Guys, ikutin gue sekarang. Gue punya feeling gak enak di sini. Pasti cewek-cewek pada berantem. Ikutin gue sekarang. Ayo. Kak, itu Viola sama Aisyah berantem. Stop. Viola, apa-apaan lo, ha? Viola, lo denger gue apa enggak? Lo kenapa sih mukulin Aisyah kayak gitu? Viola, lo denger gue apa enggak? Stop, Viola. Stop. Arka, mau gimana aku gak mungkin Aisyah. Aisyah yang duluan. Aisyah yang nanya-nanyain soal masalah semalam. Karena kan udah jelas aku juga udah ngomong ke Aisyah kalau aku sama Reza itu gak ada hubungan apa-apa. Please, percaya sama aku. Aku beneran mukulin kayak gini karena ada alasannya, Ar. Beneran, aku gak bohong. Udah lah, Vi. Lo gak usah ngomongin itu lagi. Gue udah capek. Gue udah gak mau lagi denger alasan lo. Dan sekarang, gue mau kalian siap-siap buat acara nanti malam musikalisasi puisi. Oke, Aisyah, lo ikut sama gue. Ada yang mau gue omongin sama lo. Gue harap setelah ini, jangan ada keributan lagi. Kalau sampai keributan lagi, kalian semua bakal gue laporin ke pihak kampus atas kejadian ini. Dah, gue mau pergi dulu. Gue mau bahas sesuatu sama Aisyah. Lo Ar, mau kemana? Kok gue terus ikut sih sama lo? Tapi teman-teman gue juga ikut kan? Gak cuma gue doang. Kan bisa ngomong di sini. Gak perlu bisa tempat sama mereka. Kenapa harus bisa tempat kayak gini sih? Ar, jawab gue. Ya, temen lo juga ikut, termasuk teman gue. Udah, ikutin gue aja, gak usah nolak. Aisyah, apa bener yang dijelasin Viola? Lo tanyain tentang Reja. Kenapa? Kenapa lo tanyain tentang dia? Dan seharusnya lo jadi contoh yang baik buat teman-teman kita. Di sini lo wakil lo. Lo wakil ketua pelaksana yang seharusnya bantuin gue buat kondusifin suasana. Tapi lo apa, ha? Ya, yang bener yang ngomongin sama Viola. Gue emang nanya soal Reza. Dan kenapa gue nanya Reza? Karena selama ini Reza selalu gangguin gue, Ar. Kenapa? Kalau misalkan Viola memang ada hubungan sama Reza, kenapa Reza selalu gangguin gue? Gue cuma nanya itu doang. Gue cuma butuh klarifikasi dari Viola. Bukan apa-apa. Atau bukan ada rencana buat memperburuk suasana. Itu nggak ada loh, Ar. Semua itu nggak ada.
Iya, lagian gue udah tahu kok semua masalahnya. Reza sama Viola itu cuma manfaatin kita berdua pada intinya gitu. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue baru tahu semuanya dari Vano. Reza deketin lo supaya nggak curiga kalau misalkan Viola sama Reza itu ada hubungan di belakang gue. Udahlah, gak usah bahasin lagi. Sekarang buat nebus kesalahan lo sebagai ketua pelaksana. Maksud gue, wakil ketua pelaksana, lo harus bantuin gue. Lo kumpulin semua teman-teman kita buat ngumpul bareng, buat Evan, nyanyi bareng. Dan lo inget ya, jangan sampai terjadi lagi kayak gini. Guys, kita kumpul sekarang. Kita bakal ke acara selanjutnya. Iya, malam ini adalah malam kita ketiga. Sebentar lagi kita bakalan pulang. 4 hari lagi tentunya. Gue pribadi maaf kalau selama ini sering banget bikin kalian bad mood sama gue. Tapi ini semua gue lakuin buat kalian supaya kalian tertib, gak ada yang berantem. Apalagi kayak kejadian tadi sore. Gue mau semua ini berakhir. Cukup sampai di sini. Sekarang lebih baik kita nyanyi bareng-bareng ya guys. Gue mau pilih salah satu dari kalian, dan siapapun itu yang dipilih, jangan ada kecemburuan sosial. Di sini gue cuma mau lihat bakat dari kalian doang. Nanti di antara kalian juga yang lain bakal ada yang gue pilih. Tapi untuk saat ini gue Sa, gue mau lo yang jadi partner lo sekarang. Gue harap lo bisa ya. Sa, sini, duduk dekat gue, biar gue bisa duet sama lo. Gak ada kata penolakan, lo harus mau. Yaudah, oke. Gue mau kok jadi temen duet lo. Gue gak akan nolak, Kar. Saat daun kering berjatuhan, angin kemarau membelai diri. Ku terdiam terpaku saat kau milih tinggalkanku. Tapi tak mengapa, ku tak memandang tangis. Kepergianmu anugerah bagiku. Semoga kau temukan kebahagiaan di sana, bersamanya lalu dunia. Kini ku bahagia bersama sepi. Tiada yang lebih baik darimu. Selain seseorang yang mau mengerti diriku. Kini ku larut dalam pencarian terakhirku. Ku yakin Tuhan bersamaku. Air mata akan berbicara ketika mulut tak lagi mampu menjelaskan akan rasa sakit hati ini. Dan sekarang aku hanya orang yang terlupakan di dalam hidupmu. Tapi
aku akan jadi orang yang akan kamu tangisi. Dan orang yang hari ini mengabaikanku, suatu hari pasti akan membutuhkanmu.